senang sekali boleh berjumpa hari ini. Ya. Apa kabar Ibu? Luar biasa. Hampir sebulan kita tidak bertemu dan bersyukur hari ini dalam keadaan sehat kita boleh mengadakan pendampingan. Dalam hal ini paling khusus kita akan mengadakan observasi kelas atau supervisi akademik. Sudah siap Bu? Siap, insya Allah. Ya, hari ini Selasa 14 April 2023 saya bersama dengan Ibu CGP Hebat, Ibu Wahyuti Panji Sarjana Pendidikan yang akan menampilkan sebentar mata pelajaran SBPP. Ya, dan berada di SD Negeri Matani dan untuk pelaksanaan sebentar kelas 6. Materi apa yang akan dibahas hari ini, Bu? Tentang rekam. Tentang reklam. Dan pasti sudah menyiapkan tujuan yang memenuhi 2 jam pelajaran. Ada berapa tujuan? Ada 2. Boleh Ibu jelaskan tujuan masing-masing dari tujuan tersebut, baik karakteristiknya apa dan model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang akan ditampilkan sebentar. Silakan. Tujuan yang pertama itu melalui pembelajaran siswa dapat menyebutkan ciri-ciri reklame. Ya, jadi dari penjelasan kemudian tampilan video di LCD, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri reklame. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis reklame. Jadi reklame itu ada berapa jenis, mereka bisa menjelaskan nanti ada berapa jenis dan apa penjelasannya. Untuk metode pembelajarannya apa yang digunakan? Saya menggunakan pendekatan saintifik. Ya, Seperti apa jadi itu? itu pendekatan siswa mencari informasi, kemudian mengelola informasi, tentunya melalui HP atau media lainnya yang mereka biasa menyimak reklame. Karena namanya reklame kan sudah tidak asing ya bagi kita, apalagi siswa. Itu reklame itu di televisi banyak, di HP pun kita mau menyetel itu pasti ada reklamenya itu. Jadi itu mengolah informasi, kemudian mereka bisa mengkomunikasikan informasi itu dari pendekatan saintifik. Jadi itu untuk tujuan pertama dan tujuan kedua itu pasti akan menggunakan media, bahan atau alat yang mendukung pembelajaran. Seperti apa itu? Medianya itu HP, gambar. Karena saya membagi 3 kelompok sesuai dengan minat bakat mereka. Ada yang minatnya audio, ada yang minatnya video atau audio visual, dan ada yang minatnya visual. Nah, jadi saya menyiapkan media sesuai dengan kelompok tersebut. Ya, sudah dilakukan. Pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jadi itu persiapan selain RPP untuk persiapan tertulis, masih ada persiapan lain, misalnya lembar? Ya, lembar kerja siswa. Kalau dulu lembar kerja siswa, ya kalau sekarang LKPD, lembar kerja peserta didik. Itu untuk evaluasi akhir materi pembelajaran, apakah mereka memahami materi yang saya berikan. Kemudian lembar-lembar gambar untuk kelompok visual. Ya, itu kelompok visual kan saya harus memfasilitasi mereka dengan contoh-contoh gambar reklame. Kemudian untuk siswa yang audio, saya akan bagikan audio kepada kelompok itu melalui HP. Kemudian yang kelompok audio visual, saya akan bagikan contoh reklame dengan audio visual. Ya, nanti mereka akan berdiskusi, mengamati dari contoh reklame-reklame itu. Jadi sebentar juga kalau mendengar penjelasan ini pasti sebentar akan sangat menarik. Apa ada kegiatan aksi-aksi yang lebih menyenangkan yang Ibu siapkan? Ice breaking tentunya. Ice breaking. Ya, karena yang pasti kalau mereka terlalu fokus mendengar penjelasan, yang pasti ada rasa ngantuk, suntuk, apalagi sekarang suasana puasa ya Bu ya. Suasana puasa, sebagian puasa, dan juga
kalau di sini sekarang suasana liburan sebenarnya. Iya. Ya, jadi bagaimana mereka merasa terhibur walaupun sementara belajar, terhibur walaupun yang lain sementara berlibur. Gitu. Iya, mantap. Dari materi yang akan Ibu sampaikan sebentar, mungkin ada yang menurut Ibu, oh materi ini sulit. Bagaimana Ibu merencanakan hal yang sulit itu menjadi hal yang menyenangkan bagi siswa? Tentunya saya sudah menyiapkan video yang akan saya tampilkan di LCD nanti. Jadi di setiap penjelasan video itu akan saya cut, kemudian saya jelaskan. Jadi bagian mana yang saya rasa mereka akan sulit mencerna, akan saya dampingi dengan penjelasan saya yang kira-kira mereka bisa tangkap atau bisa menyimpan. Jadi bagian mana yang sulit dalam materi ini? Jenis-jenis reklame. Ya, kalau ciri-ciri reklame itu gampang ya, karena ciri-ciri reklame itu yang mudah menarik, bukan kata-kata yang menarik atau pakai bahasa yang menarik, bahasa apa kalimat yang singkat, itu kan ciri-ciri reklame. Tapi kalau jenis-jenis reklame mereka itu masih agak bingung, karena ada jenis reklame yang audio visual, dan jenis reklame ini ada banyak sebenarnya. Yang saya fokuskan saat ini jenis reklame berdasarkan media. Nah, kalau ada lagi yang lain-lainnya saya tidak bahas, saya fokus pada jenis reklame berdasarkan media, yaitu ada 3, audio, visual. Iya, bagus sekali rencana dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Dan kalau Ibu melihat anak-anak yang sudah tentu di kelasnya ya, kelas 6, kompetensi apa yang Ibu harapkan dari pembelajaran ini, setelah pembelajaran ini yang didapatkan oleh anak? Yang pasti mereka bisa membuat reklame sesuai dengan minat yang mereka pilih. Misalnya kelompok audio, mereka bisa menampilkan reklame dari bentuk audio itu. Begitupun dengan visual dan audio visual. Itu yang saya harapkan. Ya, yang pasti dengan kriteria harus mengetahui ciri-ciri reklame itu apa. Jadi mereka tidak asal membuat reklame saja, harus ada panduan. Reklame ini jangan sembarangan bikin loh, ada ciri-cirinya. Jadi sambil membuatnya sambil melihat panduan ciri-ciri reklame. Sekarang kita pembelajaran kita berpihak pada murid. Sebentar nanti apabila ditemukan ada anak-anak yang mengalami kesulitan, karena tidak semua anak-anak kemampuan kecerdasannya, potensinya sama. Apa yang akan Ibu lakukan untuk anak-anak yang kesulitan memahami? Saya akan mendampingi tentunya ya, kemudian menanyakan kesulitannya yang di mana, terus saya mengarahkan, bukan memberikan solusi, tapi mengarahkan untuk menemukan solusi. Jadi yang kita harapkan sebentar, mungkin juga selain Ibu yang menuntut, bisa juga Teman cara lain, teman sebaya, teman sekelompoknya itu. Oke. Jadi anak-anak yang kemampuannya yang kita sebut sebagai kategori low, karena kita sekarang berpihak kepada anak, kita melihat bukan hasilnya sebentar, tapi prosesnya. Itu yang saya harapkan muncul dalam pembelajaran ini. Begitu juga dengan budaya positifnya, keluar, dan 5 kompetensi sosial, emosional. Ya, Ibu akan fokuskan ini di mana? Yang 5 ini semua atau? Ya semuanya, kalau bisa semuanya, karena ada kesempatan juga. Nanti kita lihat sebentar tampilannya, pasti akan keluar gaya, cara, model, karena kita kadang harus menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di dalam kelas. Dan ada catatan sebentar Bu, karena catatannya dari saya sebentar banyak kegiatan, diperhatikan waktunya, memanage waktu, jangan sampai terlewat 2 kali 40 menit. Kemudian munculkan strategi yang sudah disusun
yang sudah dipersiapkan agar supaya anak-anak benar-benar tampil dengan sangat menyenangkan, aktif berpikir, fokus dalam pembelajaran. Jangan lupa juga dalam proses pembelajaran sebentar ada penilaian. Jadi di awal sampaikan kepada anak-anak bahwa ini sedang dievaluasi. Karena ada 3 penilaian di sini: sikap, keterampilan, dan begitu penilaiannya. Oke, ya itu yang saya harapkan menjadi perhatian dari ibu sebentar dalam proses pembelajaran. Oke, demikian percakapan kita di awal pendampingan ini yang merupakan juga observasi sebelum kita melaksanakan supervisi di dalam kelas. Ya, terima kasih Mbak Sakti, semangat dalam pembelajaran. Tetap semangat. Ya. Boleh. Pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Semangat. Ya, mantap. Semangat sekali. Hari ini kita akan kembali belajar seperti biasa. Dan sebelum belajar, seperti biasa setiap hari kita buka dengan apa? Doa. Siapa yang siap mau berdoa? Ya, siapa? Alika dengan Jessica Labora. Ini depan. Teman yang lain sikap berdiri siap. Silau ya. Nyanyi lagu. Iya, biasa kan nyanyi dulu ya, baru berdoa. Oke. Nyanyi dulu sama-sama, baru kita berdoa.
bisa diterapkan nanti. Nah, oke, sebelum kita belajar seperti biasa, kita harus tahu kesepakatan yang sudah kita buat. Kira-kira apa yang nomor 1? Tertib dalam kelas. Tertib dalam kelas. Nomor 2. Keluar kelas harus minta izin guru. Keluar kelas harus minta izin guru. Kesepakatan yang ketiga. Membuang sampah pada tempatnya. Nomor 4. Hindari berkata kotor. Hindari berkata kotor. Nomor 5. Jika dan tolong menolong. Nomor 7. Biasakan menggunakan 3 kata yaitu tolong, maaf, terima kasih. Ya, nomor 8. Tidak bermain di dalam kelas. Tidak bermain dalam kelas. Nomor 9. Makan dan minum sambil duduk rapi saat jam istirahat. Makan dan minum sambil duduk rapi saat jam istirahat. Nomor 10. Yang sopan dan santun. Nah, tadi ibu tanya, apa kabar hari ini? Jawabnya apa tadi? Luar biasa. Yes, yes, yes. Semangat. Ibu mau buktikan yang luar biasa itu dengan pohon perasaan. Ya, ungkapkan perasaan kalian pada hari ini sebelum belajar. Apa yang kalian rasakan? Ya, ungkapkan pada pohon perasaan. Oke, ibu mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 dari Joy, kemudian berurutan. Ibu sudah siapkan? Udah, ibu sudah siapkan ini ada emoji. Emoji senang, emoji marah, dan emoji sedih. Nah, ini ya 3 emoji ini. Ibu melihat emoji mana yang paling laris? Ya, apakah emoji senang, sedih, atau marah? Oke, dari kelompok 1. Kelompok 1, giliran ya. 2 orang atau 3 orang boleh. Tempel sesuai dengan nomor absen. Masing-masing sudah tahu kan nomor absennya? Silakan ungkapkan perasaan kalian. Ya. Tempelkan. Tempelkan. Ya. Ya, silakan. Nah, masing-masing sudah hafal nomornya. Lanjut ya, kelompok 2 ya, dari Jessica Naboran. Jessica Naboran, ke pohon saja jananya. Ya, lanjut. Alika Putri Graven. Ungkapkan perasaan kalian. Masing-masing sudah hafal nomor absennya. Nomor berapa? Ya. Rata-rata akhirnya senyum semua, ini senang. Mudah-mudahan semua senang ya. Tidak ada yang sedih ataupun marah ya. Ya, lanjut. Berikut kelompok 3 dari Aina Alisa. Kemudian ya, silakan ambil emojinya. Ibu sudah siapkan. Tempelkan pada pohon perasaan. Ya, silakan. Dan nomor berapa? 22 enggak apa-apa. Ya. Silakan maju Aina. Terus. Ya. Ada nggak yang ambil emoji sedih? Nggak ada ya. Oke. Wah, semua ini. Ya, Jennifer. Ya, oke, terima kasih.
tadi sudah mengungkapkan perasaan melalui pohon perasaan. Ibu mau periksa dulu ini. Ada enggak yang mau disetujui? Oh, ternyata luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada emojinya smile. Apa itu smile? Senyum. Ya, oke. Lewat pohon perasaan ini kita rasa senang, ungkapkan perasaan senang, dan mudah-mudahan sampai akhir pembelajaran tetap merasa senang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang reklame. Apa? Tentang apa? Reklame. Reklame itu kita akan pelajari apa sih ciri-ciri reklame itu, apa sih jenis-jenis reklame itu. Nanti kita akan pelajari pada pembelajaran hari ini. Ya, yang lalu kita sudah pernah belajar tentang membuat poster, ya. Sudah pernah belum? Sudah. Masih ingat tidak poster apa yang dibuat? Lingkungan. Masih ingat apa kalimat yang dibuat pada poster itu? Menjaga kebersihan, apalagi? Buang sampah pada tempatnya, apalagi? Ya, menjaga tanaman itu ajakan, ya, poster ajakan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang reklame. Apa sih reklame? Kita simak video. Halo anak hebat, pernahkah kamu melihat papan reklame di jalan umum? Papan reklame banyak ditemukan di jalan raya dan biasanya ditempel di tembok atau tempat reklame yang sudah disediakan. Apa sih reklame? Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Ya, tadi apa sih itu reklame? Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Ya, jadi reklame itu ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain lewat reklame. Sekarang kita mau cari tahu reklame itu yang kayak apa. Lanjut ya. Tujuan reklame digunakan yaitu untuk menawarkan dan mengajak pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli produk yang ditawarkan dan meyakinkan bahwa barang yang ditawarkan berkualitas baik. Nah, anak-anak, dari pengertian reklame tersebut, kalian pasti berpikir bahwa reklame itu mirip seperti papan iklan yang sering kalian lihat di pinggir-pinggir jalan raya. Nah, itu memang benar anak-anak, iklan adalah salah satu dari contoh reklame. Nah, ibu mau tanya, pernah lihat yang seperti ini? Pernah. Lihat di mana? Aduh, yang di mana itu kira-kira? Jalan. Di sekitar sini ada enggak? Tidak. Ada di Kota Nado, ya. Pernah lihat di Nado apa-apa yang dipajang di reklame? Makanan, soden, hotel, apa lagi? Banyak ya. Lanjut. Di sini lagi. Seperti papan iklan yang sering kalian lihat di pinggir-pinggir jalan raya. Nah, itu memang benar anak-anak, iklan adalah salah satu dari contoh reklame. Berdasarkan dari tujuan pengadaannya, reklame memiliki dua jenis loh, yaitu komersil dan non-komersil. Reklame yang komersil adalah reklame yang sifatnya menawarkan barang atau produk dan biasanya digunakan oleh para pedagang. Misalnya, mempromosikan kedai makanan, alat elektronik, kendaraan bermotor, bahan bangunan, pakaian, dan lain-lain. Reklame Yang tadi reklame apa tadi? Komersil. Caranya bagaimana? Itu apa-apa? Menawarkan barang, bahan ya, itu yang komersil. Kalau non komersil lagi itu apa sih? non-komersial adalah reklame yang sifatnya mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu atau memberi anjuran yang baik. Misalnya, ajakan untuk menghemat energi listrik, menanam pohon di halaman rumah, memakai masker, dan lain-lain.
Berdasarkan medianya, reklame dibedakan menjadi 3 jenis. Nah, jadi sekarang kita masuk. Kalau tadi yang komersil dan non komersil. Kalau yang komersil contohnya apa tadi? Menawarkan Makanan. Kalau yang non komersil itu apa? Itu mengajak. Contohnya apa? Ajakan apa? menanamkan Masker, menghemat listrik, itu yang non komersil. Nah, sekarang kita masuk pada jenis reklame. Perhatikan baik-baik, ada 3 jenis reklame. Ya. Lanjut Dan lain-lain. lagi ya. Berdasarkan medianya, reklame dibedakan menjadi 3 jenis. 1. Reklame audio, yaitu menggunakan media suara atau bunyi tertentu. Contohnya, tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Nah, apa tadi yang dia bilang itu? tahu bulat digoreng dadakan Tahu bulat goreng dadakan. 500-an. Iya. Terus apa lagi? Tahu dadakan. Terus digoreng bulat. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Itu reklame lewat apa? Audio. Itu audio. Suara. Ada gambarnya tidak? Tidak. Ada gambar tahunya tidak? Tidak. Itu reklame cuma lewat apa? Suara. Oh, kita bedakan nanti ya, ini reklame audio. Ya, lanjut. 2. Reklame visual, menggunakan gambar, baik gambar diam maupun gambar bergerak. Contohnya, Tiga, reklame audio visual, gabungan dari audio dan visual. Contohnya, WIB, coba cek Tokopedia. Tiap tanggal 25 sampai akhir bulan. Diskon gede-gedean, bebas ongkir mengasihkan. Kartu Indonesia belanja di Tokopedia. ciri-ciri reklame antara lain: 1. Berisi Tadi itu jenis-jenis reklame. Yang pertama audio, yang kedua visual, yang ketiga audio visual. Kalau audio cuma apa? Suara saja. Kalau visual gambar. Ya, kalau audio visual Video. video atau gabungan antara audio dan visual. Tadi Ibu lihat ada iklan. Oh, apa tadi? Yang video itu Tokopedia. Hafal semua ya. Coba bagaimana iklan yang reklame tadi tuh? Ya itu, jadi dari reklame tadi kita tertarik tidak kira-kira? Tertarik. Kemudian gampang diingat atau mudah diingat karena ada apa? Slogan. Ada slogan, ada musiknya, kemudian kata-katanya menarik, yaitu ada ajakan apa katanya tuh? Setia, dan ada apa itu? Jadi lewat reklame tadi kita ingat, oh ya tanggal begini ada diskon di Tokopedia lewat reklame. Nah, kita akan masuk pada ciri-ciri reklame. Untuk membuat reklame kita harus perhatikan ciri-ciri reklame. Apa-apa saja sih yang harus kita dalam reklame itu? Jadi tidak harus asal reklame loh. Reklamenya ada unsur-unsurnya atau ada ciri-cirinya. Yang pertama kita perhatikan di sini. Ya. informasi, membujuk atau mengajarkan masyarakat. 2. Menggunakan kata-kata yang menarik agar pembaca berminat dan tertarik. 3. Terdapat slogan di dalamnya. Slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. 4. Terdapat gambar atau ilustrasi untuk membuat reklame lebih menarik.
5. Tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Nah, itu ciri-ciri reklame. Yang pertama. Ya, yang pertama apa tadi? Berisi informasi, membujuk atau mengajarkan masyarakat. Ya, jadi kira-kira nanti kalau ada tugas kelompok membuat reklame harus ada unsur itu. Kira-kira memberi informasi atau mengajar. Kemudian yang kedua, ya, agar tertarik. Ya, yang ketiga, Terdapat slogan di dalamnya. Slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. ya, yang keempat, Terdapat gambar atau ilustrasi untuk membuat reklame lebih menarik. ya, yang kelima, Tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Oke, nanti kalian harus perhatikan ciri-ciri reklame untuk membuat reklame. Kita lanjut. 5. Tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Contoh reklame adalah iklan, brosur, leaflet, poster, spanduk, billboard, baliho, banner, flyer, dan videotron. Ya, pernah lihat ini di mana? Nah, di mall-mall banyak ya itu. Nah, anak hebat, itulah pengertian ciri-ciri, jenis, dan contoh dari reklame. Ya, oke. Sudah paham dari yang tadi tentang reklame? Ya, reklame yang audio, visual, dan audio visual. Nah, sekarang Ibu sudah bagikan kelompok. Kelompok 1 kelompok audio, kelompok 2 kelompok audio visual atau video, kelompok 3 kelompok visual. Nanti Ibu akan bagikan contoh gambar pada kelompok visual, kemudian contoh video pada kelompok audio visual, dan contoh audio pada kelompok audio. Kalian amati pada reklame yang Ibu bagikan itu, apakah ada ciri-ciri reklame yang tadi atau tidak. Nah, jadi kalian catat ciri-cirinya, kemudian kalian cermati apakah di reklame itu ada tidak ciri-cirinya. Ya. Oke, Ibu akan bagikan ya berkelompok. Yang kelompok reklame yang visual, Ibu akan bagikan gambar reklame visual ya. Kalian perhatikan di reklame ini, yang digambar ini yang untuk kelompok yang visual ya. Ibu bagikan yang gambar-gambar visualnya. Ini contoh-contohnya. Nah, kalian amati tulis yang di papan itu. Yang pertama, apakah reklame ini berisikan informasi, membujuk, atau mengajarkan masyarakat? Kalau ada, tulis ada. Gitu ya. Silakan amati. Tulis yang 5 poin itu. Kemudian kalau ada, misalnya gambar ini, oh ada, yang nomor 1 itu ada, tulis di buku itu ada. Masuk keterangan ada. Kemudian yang kelompok audio. Audio Ibu bagikan di HP ya. Bagikan di HP audionya, kemudian amati audio yang Ibu sudah bagikan. Dan selanjutnya yang audio visual. Silakan tulis dulu ciri-ciri reklamenya. Kemudian ditulis apakah ada ciri-ciri reklame itu atau tidak. Tulis ciri-cirinya.
Audionya yang kelompok audio mana? Yang ini siapa? Yang kelompok sini mana? Apanya siapa? Coba Om disetel videonya yang mana? Yang audio visual yang mana? Yang Ibu sudah bagikan di kelompok audio visual. Coba disetel. Nanti dari video itu kalian amati ciri-ciri reklamanya ada tidak di situ. Yang audio juga itu siapkan yang Ibu sudah bagikan tadi. Ya, tuh diperbesar. Nanti diperbesar videonya. Coba yang anggota kelompok yang lain amati dulu baru tulis yang ciri-ciri tadi. Oke. Ini video tentang apa ini? Kelompok yang lain? Ya, yang lain boleh baca video ini. Beri satu berarti satu ya. Tentang apa itu reklamnya? Ya, jual baju ya. Itu hanya suara musiknya saja ya. Ya, oke. Sekarang kalian tulis ciri-cirinya, kemudian amati nanti di video itu apakah ada ciri-cirinya. Iya. Kelompok audio siap, coba lanjutkan nanti nulisnya. Setel dulu audionya. Belum lihat. Taruh tengok yang ini. Ya, tetap tulis, amati dulu. Oke, lagi menyusun konsep ya. Sudah selesai dengan ciri-ciri reklame? Sudah. Kelompok sudah. Ya, mulai dari kelompok audio visual atau video. Kelompok audio visual dari 5 ciri-ciri reklame. Apakah semua ada? Di audio visual tadi ada? Ada semua ciri-cirinya? Ada. Kelompok audio. Kelompok audio tadi sudah menyimak audionya. Dari 5 ciri-ciri reklame ada tidak ciri-cirinya? Semua ada? Ada. Yang mana yang tidak ada? Nomor 4 apa itu? Oh iya, kan audio. Jadi terdapat gambar atau ilustrasi untuk membuat rekam yang menarik. Iya. Gambar saja bisa. Berapa lagi yang tidak ada? Iya, karena audio jadi tidak ada tata letak tulisan dan gambarnya. Bagus, kelompok audio. Kelompok visual. Dari 5 ciri-ciri reklame, apakah semua ada? Ada semuanya? Ada, iya. Periksa ada. Oke. Halo semuanya. Tadi kita sudah mengidentifikasi dari setiap reklame audio visual, apakah unsur-unsur reklame atau ciri-ciri reklame ada atau tidak pada reklame itu. Dan tadi pada kelompok audio memang benar tidak ada terdapat tata letak tulisan karena cuma apa? Audio suaranya saja ya. Tepuk tangan untuk semua. Kita akan masuk ke tugas kelompok. Masing-masing akan buat tugas sesuai kelompok audio visual
Tapi sebelum kita bikin tugas, kita ice breaking dulu ya, oke? Siap ice breaking? Siap. Siap ice breaking? Siap. Oke, kalau siap ice breaking, semua berdiri. Semua berdiri. Supaya pada saat bikin tugas kelompok tidak suntuk atau ngantuk. Ya, oke. Masih ingat konsentrasi. Saya siap konsentrasi. Oh, bersama. Konsentrasi. Saya siap konsentrasi. Ya, oke. Ice breakingnya seperti apa? Perhatikan di sini. Kalian perhatikan apa yang ibu ucapkan. Ulangi. Kalian perhatikan apa yang ibu ucapkan. Kalian ikuti apa yang ibu Bilang. ucapkan. Ya, oke siap? Siap. Berdiri siap. Gampang kok ice breakingnya. Aina boleh di sebelah sini, sebelahnya Veronica. Coba kursinya dipindahkan di sini supaya bisa menyimak bersama. Angkat ya. Di sebelahnya Veronica. Iya, supaya bisa menyimak sama-sama. Oke, siap. Oke, siap? Siap, Bu. Coba semua tangannya ke depan. Oke. Saya tangan ke samping. Tangan ke atas. Tangan ke depan lagi. Tangan ke bawah. Oke, siap? Tangan ke depan. Ke depan. Mau bilang apa? Ke depan. Kenapa ada yang ke atas? Oke, siap. Konsentrasi. Saya siap konsentrasi. Ulangi. Tangan di atas. Kan gue bilang dengarkan apa yang ibu ucapkan. Tangan di samping. Tangan di bawah. Ya, tangan di atas. Ya, tidak yang salah. Tangan di samping. Tangan di depan. Tangan di bawah. Oke, tepuk tangan. Tangan di atas. Putar, 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 putar. Stop. Oke. Putar, 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 putar. Stop. Stop, 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 stop. Lah, kamu kenapa goyang? Lanjut. Konsentrasi. Saya siap konsentrasi. Lanjut, tangan di atas. Masih ada yang konsentrasi. Putar, 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 putar. Stop. Putar, 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 putar. Stop, 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 stop. Iya, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Kita akan mulai lagi dengan buat reklame yang untuk audio yang visual dan audio visual dengan audio visual. Ya, silakan dibuat tugasnya. Berapa orang yang berperan? Dua. Siapa? Ani dan Rayfon. Tiga juga nggak apa-apa. Yang kameramen Iya, Nana. Apakah kamu punya mainan ini? Tidak, Nana. Aduh, tanganku gatal banget. Iya, Nana, sama aku juga. Apakah kamu punya solusinya? Tidak, Nana. Padahal aku sudah mandi dan mencuci tangan. Sama, Nana. Halo. Halo, aku adalah Jin Detol. Saya datang ke sini untuk menyembuhkan tangan kalian dari gatal-gatal. Ini pakai detolnya. Iya, itu benar. Percaya aja kok.
Satu, dua, tiga. Wah, iya. Kan? Iya, betul kan? Coba kalian cium wanginya. Bagaimana? Wangi kan? Iya. Tinggalkan sabun-sabun yang lain. Pakai sabun Detol karena sabun Detol bisa menyembuhkan kalian dari luka-luka kalian gigitan semut dan luka-luka lainnya. Kamu beli di mana ini? Di toko-toko terdekat. Pasti ada pada toko-tokomu. Ya, terima kasih atas sabunnya. Terima kasih. Oke, saya pergi ya. Bye-bye. Jangan lupa pada reklame baik audio, video atau audio visual maupun visual. Jangan lupa pada ciri-ciri yang pertama itu ada kalimat membujuk. Kalimat membujuk atau ajakan. Itu biasanya kalau membujuk itu misalnya ini. Ada iklan sabun ekonomi. Lebih irit, lebih harum, lebih bersih. Nah, di sini berarti kalimat membujuknya misalnya lebih irit, semacam membujuk, ayo pakai ini irit loh, ya kayak gitu kalau misalnya ngomong. Atau misalnya pakai sabun ekonomi, baunya harum loh, itu kalimat membujuk. Atau ini pakai sabun ekonomi, bersih loh pakaiannya atau bersih loh piringnya, gitu. Itu kalimat membujuk. Kalau lewat tulisan atau visual, cuman kata-kata yang seperti ini atau kalimat seperti ini. Kalau yang audio, yang seperti tadi itu, ajakan membujuk. Audio visual juga sama. Ya oke, sudah selesai diskusi kelompoknya. Ya, tadi ibu lihat yang audio semangat, yang audio visual juga tempat pena. Ya, yang audio visual juga, yang visual juga semangat. Ya, ibu akan lihat hasil presentasi per kelompok dari kelompok audio. Kelompok 1. Ya, Hani kelompok 1. Oke. Ketua kelompok Joy. Baiklah. Baiklah. Kami. Baiklah, kami akan mempresentasikan kelompok audio yang sedang. Ya, yang kelompok 2. Oke, nanti pakai stiker ya audio ya. Kita akan simak hasil rekaman audio dari kelompok audio. Seperti apa iklan audio? Sepertinya nggak muncul suara. 1. Kelompok audio hasil rekaman mereka. Halo guys, selamat siang, selamat beraktivitas. Pandemi belum berakhir, tapi aktivitas harus tetap jalan. Dan jangan lupa protokol kesehatan tetap dilakukan ya, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, ini dia. Jangan lupa harus selalu minum vitamin C untuk menjaga imun tubuh. Ada banyak varian nih, ada tablet, kemasan, dan sirup siap minum. Dan ada banyak rasa loh, ada rasa jeruk, stroberi, dan anggur. Jangan lupa dibeli ya sebelum kehabisan. Terima kasih dan selamat siang. Bye bye guys. Bye guys. Selamat siang. Itu hasil kelompok audio mantap. Tangan buat kelompok audio. Selanjutnya kelompok 2 audio visual. Audio visual, Raven. Ya, Raven. Ya. Kalau audio visual berarti kita akan lihat layar hasil. Silakan mau ngomong apa Ravennya. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari video kami. Video dimulai. Ya, oke. Kita akan lihat video dari
Pasti ada pada toko-toko. Oke, saya pergi ya. Ya, oke. Tepuk tangan buat kelompok audio visual ada ihnya itu di situ ya. Lalu bagaimana? Oh, penampilan kelompok audio visual. Bagus. Menarik tidak? Menarik. Ada kalimat ajakan tidak? Ada. Ada kalimat membujuk tidak? Ada. Apa kira-kira kalimat membujuk yang tadi itu? Pakai cairan dir. Iya, Pak. Tinggal Kalau yang tadi kelompok audio, kalimat membujuknya apa tadi? Ayo. Ayo menjaga Kesehatan dengan meminum vitamin. C. Ya, bukan minum sabun ya. Karena ini sabun, ini vitamin ini sabun. Jadi kalau yang ini kalimat pembujuknya tadi itu ayo minum vitamin, membeli vitamin. Ini kalimat pembujuknya itu apa tadi? Ayo menggunakan sabun Dettol. Ya, oke, lanjut ke kelompok 3. Ya. Zahra, silakan. Ini dia kedua. Ya, silakan Zahra di sini. Baiklah, kami kelompok 3. Baik, kasihkan hasil dari kelompok kami itu bantah dengan minuman soda rasa stroberi. Ayo dibeli minuman menyegarkan yang pas kamu di pasar. Iya, itu jadi iklan reklamnya tentang minuman Fanta. Kira-kira kalimat membujuknya apa tadi itu? Ayo meminum soda. Ayo meminum Fanta. Gaya kalian seperti apa? Tadi kan Zahra, sekarang Ria. Apa itu tuh? Iya. Walaupun visual, tapi kalian bisa merekamkan itu. Coba. Iya. Yang keras suaranya. Iya. Yang lain sih Pak. Kedengaran suaranya? Tidak. Ya, lagi. Kayak ada lemon-lemon. Oh, Sprite kayak ada lemon-lemonnya gitu. Tapi Sprite gitu. Ya, Ya. kayak ada lemon-lemonnya gitu loh. Oh, gitu. Coba Grayfon seperti apa coba? Kalau yang ini yang bagian kalau visualnya yang seperti itu, audio visualnya seperti apa? Coba Grayfon peragakan. Coba. Ini Sprite. Ya, anggap itu Sprite ya gitu ya. Coba bagaimana peragakannya? Gerah. Baru minum Sprite biar nggak gerah. Kok gitu sih cara hilangin gerahnya? Minum dong Sprite kayak ada lemon-lemon gitunya loh. Iya, tepuk tangan. Kalau audionya dari Sprite tadi kira-kira bagaimana? Dari audio. Kalau tadi kan iya, coba siapa? Joy, coba audio. Kalau yang Sprite tadi bagaimana? Kan suaranya saja. Bagaimana kira-kira dari audionya? Coba Joy. Kepanasan. Minum Sprite. Ada rasa lemonnya lah. Ulang. Coba. Tadi kan baru percobaan. Ulang, Joy, coba. Iya, jadi kan tadi mulai jadi coba. Gerah. Minum Sprite dong. Kan ada rasa lemonnya. Iya, tepuk tangan. Ya. Jadi dari apa iklan Sprite tadi bisa jadi visual,
audio visual juga audio ya dari rekaman yang tadi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, pembelajaran kita hari ini tentang reklame sudah sampai pada akhir pembelajaran, dan pada akhir kita akan evaluasi. Evaluasi Ibu akan berikan lembar pertanyaan atau LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama apa? Sebutkan jenis kelamin dengan benar. Yang kedua, jelaskan dua jenis kelamin dengan benar. Gampang kan? Jadi itu ya. Oke ya, Ibu perhatikan. Kemudian jawab yang 2 nomor. Tulis nama. Iya, tulis nama. Iya, ciri-ciri. Oke. Jawab 2 nomor. Oke, silakan dikerjakan 2 nomor. Jangan lupa tulis nama. Selesai? Kumpul ya dari kelompok 3. Oke, kelompok 3 kumpul hasil. Rata-rata bisa jawab. Pintar ya. Pintar ya. Bisa jawab. Oke, kelompok 2. Nah, hasilnya. Rata-rata ini bisa jawab semua ini. 2 nomor dari LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya, terakhir kita akan ke kesimpulan. Kira-kira dari materi yang Ibu sampaikan tadi tentang reklame, apa yang bisa kita simpulkan? Reklame itu apa sih? Reklame adalah media atau alat untuk menyampaikan informasi. Iya, media atau alat untuk menyampaikan informasi. Jadi ibarat kata misalnya piring itu tempatnya. Piring itu sebagai iklan, sebagai reklame. Iklannya apa? Di piring itu ada nasi, ikan, lauk, atau lauk sayur. Itu iklannya. Jadi wadahnya itu yang reklame. Kemudian ciri-cirinya apa saja? Ya. Informasi. Apa lagi? Menggunakan kata-kata ya. Iya. Apa lagi? Kesimpulannya ciri-ciri dan juga pengertian reklame. Nah, sekarang kita akan merefleksikan kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Refleksi yang pertama, bagaimana sih cara membuat reklame yang baik? Kira-kira ayo, dari tadi yang kita diskusikan, bagaimana cara membuat reklame yang baik? Yang pertama, reklamenya harus bagaimana? Ya, berisi informasi, apalagi menggunakan kata-kata yang menarik. Ya, siapa lagi? Tadi kesepakatan yang keberapa?
gambar terlihat rapi. Ya, antara tulisan dengan gambar terlihat Rapi. Nah, ada berapa jenis sih reklame yang kalian ketahui? 3. Tiga. Siapa yang bisa jawab? Hani, apa saja Hani? Reklame audio, Ya. reklame visual, reklame audio, visual. Ya, reklame audio, reklame visual, dan reklame audio Visual. Nah, ciri-ciri reklame yang baik itu seperti apa? Siapa yang bisa? Ciri-ciri reklame, tadi ada 5 ciri-ciri reklame. Siapa yang mau jawab? Ya, ini ada Joy dan sama Joy dulu. Berisi informasi membujuk atau mengajarkan masyarakat. Ya, mengajak masyarakat. Jadi berisi informasi membujuk atau mengajak masyarakat. Yang kedua siapa yang bisa? Ya, Sapna. Menggunakan kata-kata yang menarik agar pembaca berminat untuk Ya, menggunakan kata-kata yang menarik. Yang visual siapa yang bisa? Ya, siapa yang bisa? Ya, pendengar lagi nih kelompok visual. Aina. Ya, yang nomor 3. Aina. terdapat gambar atau ilustrasi membuat reklame lebih menarik. Iya, terdapat gambar atau ilustrasi supaya membuat reklame lebih menarik. Yang keempat, siapa? Kelompok audio visual siapa? Ya, Alika. Coba Alika. Apa yang keempat? Tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Iya, terlihat rapi. Yang ke 5. Siapa? Iya, Rian. Sudah mulai timbul semangat Riannya. Nah, air pembelajaran udah mulai ngantuk, timbul lagi semangatnya. Ya, Rian apa? Letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Ya, terlihat rapi. Oke, itu tadi pembelajaran reklame kita pada hari ini. Tepuk tangan kita semua. Sekarang Ibu bertanya, apa yang kalian rasakan setelah mempelajari ini? Senangnya karena apa? Banyak Banyak kegiatan, banyak speaking. Apa lagi? Senangnya karena apa lagi? Ya? Nambah ilmu. Apa lagi? Ya? Banyak? Ya, racun. Tangannya racun. Apa? Masih ada apa? Oh, banyak teman. Ngobrol dengan teman. Ya, itu. Berinteraksi dengan teman. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akan tutup dengan doa. Siapa yang siap? Biar semangat semua ini. Regita dan Aina. Regita dan Aina. Silakan Draven. Stand up please. Joy. Oh ya, Joy. Joy. Stand up please. Ya. Tiga aja ya. Teman-teman, mari kita bernyanyi bersama-sama Maria Menang. 1, 2. Selendang maning injang kain panjang madito pangeoni gonting masongo bengke mama ngolu o marianto mongai nasi napa masih o marianto mongai nasi napa masih Lagi-lagi ya, Dan. selendang maring injang kain panjang marito rupangeoni gonting masongo dengke mama ngolu o marianto monggai nasi napa masih o marianto monggai nasi napa masih. Kami selamat kita berdoa. Bapak Kristen, mari kita berdoa. Amin.
siapa saja? Ana Kaduran, Putri Ai, Kayla Moga, Jessica Nora, Panudin, Renata dan Ya, itu ya. Jangan lupa besok melaksanakan tugas kebersihan dan kalau pulang langsung menuju ke rumah masing-masing. Tidak ada yang mampir-mampir. Kalaupun mau bermain ke rumah teman, izin dulu kepada orang tua. Jangan langsung mampir. Pulang dulu ke rumah, ganti pakaian, baru izin kepada orang tua. Kemudian jangan lupa besok sekolah lagi. Ya oke, terima kasih. Dan kita akan pulang satu persatu. Nanti nyebrang jalan banyak kendaraan yang mau pulang lewat belakang langsung pulang, gak ada yang mampir-mampir. Silakan dari kelompok 1. Kelompok 1 langsung pulang ke rumah ya. Terima kasih untuk hari ini. Semangat semua ya. Kelompok 2. Ini ya jemputan. Arika mau pulang kemana? Di belakang. Mau lewat jalan ini? Oke, kelompok 3. Boleh. Boleh bawa pulang. Oke Bu, setelah tadi dalam pembelajaran yang luar biasa, apa perasaan hidup Ibu sekarang? Plong. Lega. Kalau saya melihat tadi tujuan, strategi, model belajar, aksi sampai penutup memang luar biasa. Ya, terima kasih. Ayah. Berarti perasaannya bukan cuma plong Bu. Lega, senang. Senang. Ya, senang Apa yang juga. membuat lega dan senang? Leganya itu karena prosesnya berjalan lancar, kemudian tujuannya tercapai. Yang paling utama, paling inti adalah memahami. Iya. Itu yang paling inti. Kalau Sampai kita akhir. ya sampai akhir, kalau kita menyampaikan materi kemudian anak-anak tidak memahami, itu yang jadi PR guru itu kan, Iya. berarti tidak tercapai tujuannya itu. Betul. Apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan? Sudah sangat sesuai. Ya. Yang membuat Ibu puas yang bagian mana? Dan mungkin ada yang kurang puas di pembelajaran tadi. Ya. Yang saya rasa puas itu anak-anak terlibat aktif. Ya, terlibat aktif, kemudian ketika saya bertanya mereka juga aktif menjawab. Terus saya berikan tugas kelompok juga mereka aktif berdiskusi. Yang lebih seru lagi yang ini, yang kelompok audio visual. Iya, hebat Sampai sekali. yang audio visual itu bikin konten itu kan, praktek bikin video itu memang murni dari gaya mereka itu sendiri tanpa dibuat-buat, memang seperti itu, dan itu memang juga keseharian seperti itu. Makanya saya sengaja mengangkat materi ini karena memang terlihat mereka punya potensi untuk kesini. Saya mengamati Bu, ada sesuatu yang membuat Ibu tadi terpana karena ada hal yang sangat menarik muncul tadi. Ketika membuat adegan video, Iya. ya itu memang saya juga merasa kagum, ya bangga karena tidak menyangka loh mereka bisa seperti itu. Iya, karena saya juga memang melihat ya keaktifan setiap hari mereka tuh mampu membuat itu, dan sampai-sampai mereka bilang, Bu, acara perpisahan bikin drama ya Bu ya, gitu. Jadi karena memang mereka ada potensi dan saya sering menggali potensi itu, dan saya juga kagum tadi mereka bisa mengekspresikan itu dengan
video, membuat rekaman. Ya. Kemudian Bu, bagaimana perkiraan Ibu mengenai tercapaian tujuan pembelajaran? Ya sudah tercapai sih, ya tercapai dengan baik. Dan anak-anak kira-kira mampu mengimplementasi itu dalam Ya, mereka mampu mempraktekkan, kemudian penekanan tujuan itu, ciri-ciri rekam itu, apa mereka bisa menggunakan itu dalam rekaman. Tapi tadi juga pasti ada penilaian yang kira-kira agak kurang dalam hal ini. Ya, Kira-kira di bagian mana itu? yang kurangnya itu, walaupun kata ibu itu seru ya tadi itu, tapi menurut saya itu masih kurang seru, karena yang sebenarnya Yang setiap harinya lebih seru dari itu, Bu. Itu yang sebenarnya. Tapi yang tadi itu saya merasa kurang seru, ice breaking saja kurang seru. Tapi walaupun saya agak pesimis, saya berusaha untuk optimis itu. Karena kebetulan pada hari ini memang hari libur, sebenarnya libur. Tapi anak-anak disuruh datang ke sekolah lewat WA group itu. Jadi mereka datang bukan paksaan sih ya, memang mereka senang. Tapi ada beberapa siswa yang memang aktif dalam kelas itu tidak hadir. Alasannya izin karena mau tes wawancara yang ke biasanya SMP. aktif Yang itu, iya, biasanya aktif. Yang kedua juga ada lagi yang tidak sekolah karena lagi puasa gitu. Jadi memang ada beberapa siswa yang memang sangat aktif itu tidak hadir pada hari ini. Justru mereka yang bikin rame di kelas itu. Tapi tadi itu suasananya memang luar biasa. Ya, terima kasih kalau memang. Cara Ibu untuk memotivasi itu yang hebat. Karena anak-anak tadi ada di saat bagian akhir-akhir sudah mulai kurang fokus, tapi Ibu dengan cara yang menyampaikan materi menggunakan media yang begitu lengkap, ditambah juga dengan terus memotivasi, mendampingi, itu luar biasa penampilan tadi dari Ibu. Oke. Dan untuk pembelajaran ke depan, melihat apa yang Ibu sudah hasilkan sekarang, seperti apa Ibu? Yang pasti akan lebih baik lagi ya, akan lebih seru lagi, akan membuat pembelajaran yang lebih seru lagi. Hebat. Kalau kita mempersiapkan segala sesuatu berhubungan dengan proses pembelajaran, mulai dari tujuan, strateginya, media yang digunakan, pasti pembelajaran akan menyenangkan. Ya Bu, begitu? Ya, dalam proses tadi tentu yang terutama kita mengangkat pembelajaran yang berpusat pada murid. Menurut Ibu tadi yang Ibu lakukan, ada siswa yang tingkat kecerdasannya kita kategorikan di kategori low. Ada yang Ibu bimbing tadi? Ada ada juga siswa yang memang tadi sementara yang bagian kelompok visual ya, sementara membuat menggambar dia mulai down karena teman-teman yang lain udah mau selesai, dia salah-salah terus. Dia maunya itu gambarnya sempurna. Ketika ada kesalahan dia mau ulangi lagi, akhirnya dia tertinggal. Ketika dia lihat teman-teman yang lain sudah mulai mewarnai, dia belum, down dia itu, nunduk terus. Saya terus motivasi sampai akhirnya dia bisa buat lagi, dia bisa mengejar teman-teman yang lain. Oke, tadi itu luar biasa saya perhatikan Ibu mendekati berulang-ulang, Ibu menuntun dengan baik. Sangat sempurna Bu. Pembelajaran hari ini, kalau saya boleh sampaikan dengan jujur bahwa Ibu memberi kenyamanan di dalam lingkungan belajar. Sangat luar biasa. Komunikasinya bagus, interaktif dengan murid, tidak ada rasa takut, rasa segan, tapi sangat bermanfaat. Oke, penerapan disiplin budaya positifnya ada. Motivasi yang luar biasa, memandu proses belajar, ada muatan sosial emosionalnya di situ. Juga ketika di akhir ada proses penilaian yang Ibu sampaikan tadi, evaluasi. Mungkin yang di awal yang kurang dari Ibu,
Ibu tidak menyampaikan bahwa ada penilaian sikap, Itu keterampilan. ya, lupanya di situ. Tapi actionnya ada. Iya, padahal itu keseharian saya ungkapkan, Ungkapkan. tapi lupa. Supaya anak-anak Tahu ada tahu ada penilaian dan ada motivasi dari dalam diri tanpa kita harus mengajak mereka. Ada umpan balik bagus, asesmen juga bagus. Untuk posisi manajer tadi apakah muncul, Bu? Ada. Dalam hal Memimpin atau membimbing siswa, ya, membimbing siswa yang mulai down dalam membuat tugas kelompok. betul sekali itu yang terjadi. Oke, sudah sangat baik dan kita lanjut dengan bagaimana Ibu mau mengembangkan aktivitas untuk meningkatkan kompetensi diri menjadi lebih berkualitas lagi ke depan. Jadi bukan hanya kegiatan yang ada di sini, sebenarnya bisa juga berkembang sampai kegiatan di luar sekolah. Iya. Untuk pengembangan diri, meningkatkan kualitas diri. Dengan mengikuti, biasa kan ada webinar online gitu ya, online ya. Biasa ada KKG itu mengundang narasumber, pengawas atau dari mana. Dari semua yang Ibu sampaikan dari aktivitas itu, tujuan yang tidak dicapai Yang pasti untuk mengembangkan kompetensi diri. kualitas diri. Kalau sekarang CGP ke depan bisa apa? Jadi narasumber, Ya, misalnya mudah-mudahan. pengajar praktik, fasilitator, dan sebagainya. Oke, dari tujuan itu berarti ada ukuran keberhasilan seperti apa? Yaitu mengimplementasikan dengan rekan-rekan sejawat ya, di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Sebagai pendukungnya atau pendukungnya Pendukung yang pasti yang paling utama dari pihak keluarga dulu. Keluarga, kemudian kepala sekolah kalau mengizinkan saya mengikuti seminar atau apa gitu kan ya. Rekan-rekan sejawat juga memberi dukungan. untuk aktivitas ini. Kalau ada kesempatan itu saya akan manfaatkan. Kalau besok ada, Ya saya akan manfaatkan itu. siap. Bulan depan Saya dan juga akan setelah. manfaatkan. Ya. Harus siap bergerak, Iya. tergerak dan Iya, menggerakkan. tidak diam di tempat. Oke. Terima kasih Bu. Oke, Terima sama-sama. kasih. Selamat siang. Siang juga.